dengan syukur yang tingginya karena kita bisa bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat setelah melewati masa-masa perayaan Lebaran ataukah beraya kita setelah bulan suci Ramadan. Pertemuan kita hari ini adalah merupakan pertemuan pertama setelah Ramadan, yaitu pertemuan pertama di bulan Syawal. Dan kita berarti tidak masuk kelas ataukah cuti selama 3 Senin, ya, yaitu tanggal 31 pada saat hari Lebaran, Hari Raya Idul Fitri, kemudian tanggal 7, kemudian tanggal 14, dan hari ini adalah tanggal 21. Jadi kita cuti atau tidak berjumpa selama Senin berturut-turut. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini adalah pertemuan yang penuh dengan keberkahan, pertemuan setelah kita keluar dari madrasah rohani, yaitu bulan suci Ramadan. Dan semoga malam-malam Lailatul Qadar yang kita lewati bulan Ramadan memberikan cahaya rohani sepanjang kehidupan kita ke depan. Karena ini adalah pertemuan pertama kita, saya memanfaatkan kesempatan ini untuk mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faidin, taqabbalallahu minna minkum, siyamana wa siyamakum, amalana wa amalakum, kullu amin wa antum bi khair. Semoga selama 1 tahun ke depan, yang ada pada diri kita semuanya adalah kebaikan-kebaikan. Karena pertemuan kita hari ini adalah pertemuan kelanjutan daripada bulan Ramadan, maka di bulan Ramadan yang lalu terakhir pertemuan kita adalah surat Yusuf ayat 55. Surat Yusuf 55, terakhir pertemuan kita adalah hari Ahad, hari Minggu, tanggal 30 Maret. Tanggal 30 Maret petang menjelang buka puasa terakhir. Kita akan lanjutkan ayat 56. Perlu kita sampaikan bahwa ayat 55 terakhir itu, atau 5 ayat terakhir, 51 sampai 55, adalah ayat-ayat yang berbicara tentang Nabi Yusuf ketika keluar dari penjara, kemudian diundang oleh raja, lalu nanti diberikan jabatan di sana. Setelah terjadi klarifikasi dari para wanita yang memenjarakan Nabi Yusuf. Dan pada akhirnya para wanita itu berkata benar, berkata jujur bahwa Nabi Yusuf sepanjang kami berjumpa dengannya tidak pernah menemukan cacat, tidak pernah menemukan keburukan dan kejahatan pada dirinya, tidak pernah menemukan su'. Dari situ kita bisa simpulkan bahwa pengganti nabi-nabi haruslah orang suci. Karena pengganti nabi kan berarti penerus agama suci. Adalah menjadi problematik apabila penerus agama suci bukan orang suci. Sehingga apa yang terjadi kemudian, agama nanti akan dibawa ke dalam payung kekuasaan duniawi. Sehingga agama hanya menjadi subordinat daripada kekuasaan politik duniawi. Sehingga kemudian menjadilah agama menjadi permainan politik saja. Jadi agama hanya menjadi lip service, tidak punya kekuatan seperti yang kita saksikan sekarang. Umat Islam di Gaza dibantai setiap hari, sudah 50.000 lebih, tapi umat Islam yang begitu banyak tidak bisa berbuat apa-apa karena umat Islam itu semuanya berada di bawah naungan kekuasaan politik duniawi. Dan kekuatan politik duniawi ini semuanya berada di bawah hegemoni Amerika Serikat. Sehingga mereka tidak berani melawan kepentingan Amerika Serikat. Karena tidak berani melawan kepentingan Amerika Serikat, ya tidak mungkin melawan Israel. Karena Israel dan Amerika adalah seperti satu mata uang. Satu mata uang itu dua sisi. Satu sisi Amerika, sisi sebelahnya adalah Israel. Nah, jemaah sekalian terbahagia, sebelum kita masuk seperti biasa mulai dengan membaca surat Yusuf ayat 56 sampai 60, kita juga sampaikan bahwa nanti di akhir pertemuan akan ada cabutan bertuah. Ada jemaah kita yang berulang tahun persis hari ini tanggal 21 April, hari Kartini kalau di Indonesia, yaitu Mbak Primasari Max Sahuleka yang berulang tahun hari ini, dan beliau berbagi keberkahan kepada kita
dengan mengadakan cabut ketam mertua untuk 10 atau 9 orang pemenang masing-masing Rp50.000. Sehingga nanti kalau selesai jangan langsung pergi, karena kalau pergi takutnya tidak bisa diverifikasi. Jadi oleh sebab itulah, terutama nomor handphonenya dan sebagainya. Maka oleh sebab itulah marilah nanti kita di akhir pertemuan kita mengikuti cabutan mertua dan mendoakan Mbak Prima Sari tersebut. Nah, jemaah sekalian, mari kita masuk ke screen bersama-sama untuk membaca surat Yusuf, surat yang ke-12, ayatnya 56 sampai 60. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه. فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم. ولما جهزهم بجهازهم قال من أبيكم. قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم. قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم. ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. ألا ترون أني وأنا خير المنزلين. فإن لم تأتوني بي فلا كيل لكم عندي. وإن لم تأتوني فلا كيل لكم ولا كيل لكم عندي
ولا تقربون ولا ولا تقربوا تقربوا إني ولا صدق الله العلي العظيم صدق صدق الله الله العلي العلي العظيم العظيم اللهم اللهم صل صل وسلم وبارك وبارك على رسول على رسول الله الله وآله الطاهرين على على رسول رسول الله الله وآله وآله الأطهار اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على على محمد محمد وعلى محمد وعلى Terima kasih banyak jemaah sekalian telah ikut membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Surat Yusuf, surat yang ke-12, ayat 56 sampai 60. Semoga ayat-ayat tadi bisa menjadi cahaya dalam hati kita, cahaya dalam lisan kita, cahaya dalam panca indera kita, cahaya dalam perbuatan sehari-hari kita, dan nanti menjadi cahaya di alam barzah pada mahsyar dan siratal mustaqim kita di yaumil akhirah. Kita teruskan surat Yusuf, surat yang ke-12. Yusuf yang kita bicarakan di sini adalah Yusuf Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, putra dari Nabi Yakub, putra daripada Nabi Ishak, putra daripada Nabi Ibrahim. Kalau disebut dengan lengkap Yusuf bin Ishak, Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Surat ini turun di Mekah, maka disebutlah dengan surat Makkiyah. Jumlah ayatnya 123 ayat. 123 ayat, tadi kita sudah baca sampai 60, berarti persis pertengahan surat Yusuf. Tetapi ke depan tentu ini melambat. Kenapa? Karena pertemuan kita cuma 3 kali sepekan. 3 kali seminggu, yaitu hari Senin, hari Rabu, dan hari Jumat. Seperti biasa jam 19.30 sampai jam 21 waktu Indonesia bagian Barat atau waktu Jakarta. Kita review dari ayat 55, ayat terakhir yang kita baca. Di ayat 55 Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi Yusuf berkata, setelah mendapatkan apresiasi, penghargaan, penghormatan dari raja untuk diangkat menjadi penjabat atau pejabat negara. Maka Nabi Yusuf mengatakan, Qala ja'alni ala khazainil ardi. Wahai Tuan Raja, jadikanlah aku sebagai khazainul ardi, sebagai petugas perbendaharaan negara. Kalau sekarang mirip dengan Menteri Keuangan. Menteri Keuangan. Jadi ini menunjukkan bahwa kalau kita ingin menjadi pejabat atau menjadi pekerja, kita mencari pekerjaan atau jabatan yang sesuai dengan kapabilitas kita. Kenapa Nabi Yusuf meminta ini? Karena dia tahu kapabilitasnya di situ cukup, yaitu kalau perbendaharaan negara kan di sini adalah ibaratnya ibaratnya ini adalah kunci, ibaratnya berangkasnya negara. Kalau ini bocor, ya bocorlah keuangan negara. Tapi kalau ini kuat, maka kuatlah negara itu. Jadi dengan demikian Nabi Yusuf tahu masalah sumber korupsi terbesar itu bermula dari sini. Ya, kalau ini semuanya tidak teratasi, maka korupsi akan merembet kemana-mana, ke semua departemen. Ya. Oleh sebab itulah maka kemudian Nabi Yusuf, karena dia tahu dia bisa menjaga amanah, dia bisa mengetahui rahasia-rahasia perbendaharaan langit dan bumi bahkan,
Maka kemudian dia minta. Jadi ini pertanda bagi kita kalau kita bekerja, bekerjalah pada wilayah yang kita mampu, yang kita kuasa. Ya. Biasanya yang kita kuasa itu terkadang juga terkait dengan hobi kita. Kita suka sepak bola atau bola sepak. Ya kita biasanya cocok misalnya jadi menteri olahraga. Ya. Kalau dia menteri, atau kalau enggak kita cocok jadi pemain sepak bola atau bola sepak profesional supaya bisa hidup dari sana. Ya, karena untuk hidup dalam kehidupan dunia ini sebetulnya sederhana. Yang penting ada kemauan. Setelah ada kemauan, yaitu bekerjalah pada yang menjadi kemampuannya, kapabilitasnya, dan sungguh-sungguh di sana. Ya, kalau sedikit-sedikit pindah ya nggak pernah bisa berhasil di sana. Ya sedikit sini 3 bulan sini pindah lagi. Tadinya olahraga harus pindah lagi ke dagang. Habis dagang 3 bulan tidak dapatkan keuntungan, pindah lagi jadi petani. Petani pindah lagi, itu tidak akan pernah bisa berhasil. Tapi kalau kita asah kapabilitas kita di suatu tempat, kita akan berhasil. Kita akan berhasil di tempat itu. Kenapa? Karena Tuhan menjanjikan sebetulnya setiap orang itu pasti ada rezekinya. Yang penting yang bersangkutan mencarinya dengan sungguh-sungguh. Ya. Maka di sini kita lihat Nabi Yusuf mengatakan, Ij'alni ala khadainil ardi. Jadikanlah aku sebagai bendaharawan negara. Jadikanlah aku menteri keuangan negara. Apa sebabnya? Inni hafizun alim. Karena saya hafiz, artinya bisa menjaga. Alim dan berilmu, artinya punya ilmu tentang itu. Jadi ingat, lihat sini. Hafizun itu artinya kita artikan saja dengan amanah. Menjaga dengan baik. Ya. Yang kedua, alim. Ya, mengetahui. Walaupun dia amanah, tapi kalau tidak punya pengetahuan, bisa juga ditipu nanti di sana. Ingat, kalau ilmunya tidak memadai, dia akan tertipu di sana. Sebaliknya, kalau dia punya ilmu tapi tidak punya amanah, nanti dia korupsi di sana. Ya, penipuannya bukan dengan ilmu, tetapi dengan dijanjikan sesuatu. Kalau Tuhan memberikan saya ini proyek banyak, nanti saya kasih duit, nah kira-kira gitulah. Akhirnya kemudian melakukan korupsi atau minimal gratifikasi namanya. Jadi oleh sebab itulah dua ini sangat penting, hafizun dan alim, ya, yaitu menjadi penjaga. Jadi apapun kita itu, dimanapun posisi kita penjaga. Jadi kita semua adalah kiper, ya, kita semua kiper, penjaga gawang. Misalnya kalau kita menteri pertanian, ya berarti kan kita kiper di bidang pertanian, supaya program-program negara dalam bidang pertanian jangan bocor kemana-mana. Ya, kalau kita misalnya direktur di sebuah perusahaan korporasi, ya kita kiper di sana. Jangan sampai kita membuat proyek-proyek palsu misalnya, proyek-proyek yang dibuat-buat sehingga kemudian uang perusahaan keluar. Akhirnya kemudian laporan keuangannya nanti kelihatan rugi, ya, padahal hasilnya sebenarnya untung. Nah, oleh sebab itulah maka harus hafizun. Ya. Jadi dua hal ini, hafizun alim. Jadi ingat mas sekalian, kombinasi dua hal inilah yang menyebabkan orang itu punya kapabilitas. Dia amanah di bidang itu. Kata amanah di sini bukan hanya yang di Kejaya, tapi misalnya kita punya customer. Kita diamanahkan, katakanlah kita ahli desain, katakanlah desain grafis. Ya kalau kita dikasih tugas desain grafis, kita lakukannya dengan sungguh-sungguh dan kita harus selesaikan sebelum deadline-nya. Kan ada janjinya dengan customer-nya, harus selesai tanggal sekian. Nah, harus kita usahakan sebelum itu, namanya hafiz. Kalau kita tidak melakukan itu, tidak hafiz namanya. Jadi kita usahakan hafiz. Ya. Jadi kita terjaga amanah di situ. Kalau kita pernah mengecewakan customer kita 1, 2, 3 kali, dia akan lari dan kita tidak akan pernah berhasil. Jadi itu namanya hafiz. Jadi ini bukan hanya berkaitan dengan kenabian, tapi berkaitan dengan kehidupan kita. Ya. Kalau negara diisi oleh orang-orang yang hafizun alim, maka negara itu bisa maju. Ya. Mas sekalian berbahagia, kita sekarang melihat ya Donald Trump kemudian menerapkan sanksi kepada sebuah negara, 185 negara. Ya, dan hanya satu negara yang berani melawan, yaitu Cina. Sedangkan 75 negara datang bernegosiasi. Datang bernegosiasi artinya apa? Mohon maaf menggunakan bahasa kasar, datang menjilat pantatnya Trump. Karena Trump mengatakan, mereka nanti pasti akan datang menjilat pantat saya. Artinya jemaah sekalian berbahagia, ini adalah kehinaan. Dan di antara negara-negara yang mayoritas Islam penduduknya ikut bernegosiasi. Ya, artinya apa? Negara-negara mayoritas Islam telah mempermalukan dirinya, telah menghinakan dirinya
di depan orang seperti Trump. Sementara Trump sendiri dikecam dalam negerinya. Tapi negara-negara mayoritas Islam datang bernegosiasi. Apa sebabnya? Karena tidak memiliki kapabilitas untuk membesarkan negaranya sendiri, tidak hafidhun alim, tidak seperti negara Cina, walaupun dia tidak beragama komunis, tapi dia adalah justru menjalankan ini. Dia adalah amanah dan dia berpengetahuan. Nah, inilah jemaah sekalian, sebagai umat Islam harus memiliki ini. Oleh sebab itulah berkali kita katakan di sini bahwa dunia ini harus diatur dengan ilmu pengetahuan, bukan dengan klinik-klinik, bukan dengan jampi-jampi. Ya. Dunia tidak bisa diatur dengan jampi-jampi, dengan jimat-jimat. Dunia harus diganti dengan ilmu, diatur dengan ilmu. Dan ilmu di sini jangan bayangkan ilmu-ilmu yang di apa namanya yang hitam-hitam, itu bukan ilmu hitam, ilmu yang pengetahuan. Nabi kita telah mengatakan siapa menginginkan dunia fa'alaihi bi'ilmin. Man arada dunia fa'alaihi bi'ilmin, kata Nabi. Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bi'ilmin. Siapa menginginkan kesuksesan di akhirat, wajib baginya ilmu. Wa man aradahuma, siapa menginginkan keduanya, dunia dan akhirat, fa'alaihi bi'ilmin, maka wajib baginya ilmu. Ingat. Ini Nabi mengatakan, ini ujung-ujungnya di sini. Nah, sayang banyak di antara kita umat Islam sekarang tidak percaya dengan ilmu, justru percaya kepada jampi-jampi, percaya kepada jimat-jimat, percaya kepada tiupan-tiupan. Seakan-akan banyak lagi mujizat setelah Nabi, seperti itu. Oleh sebab itulah kita lihat umat Islam menghinakan dirinya, datang bernegosiasi dan Trump, artinya datang mencilat pantatnya Donald Trump. Mohon maaf ini kasar, tapi yang memulai menggunakan itu adalah Donald Trump sendiri. Ya, seperti itu. Nah, jadi ini yang kita saksikan sekarang. Ya. Yang namanya Cina, kalau kita lihat bukan hanya membalas sampai 125%, tetapi bahkan berani mengembalikan Boeing. Ya. Padahal Boeing itu sudah dirakit di Cina untuk di-deliver di Cina. Tapi Cina membalasnya dengan kata-kata mengembalikan itu pesawat. Kemarin sudah 4 pesawat Boeing yang dikembalikan. Pesawat Boeing 737 MAX. Ya. Artinya apa? Bermartabat. Kenapa? Karena mereka memiliki ini. Dan inilah yang dilakukan Nabi Yusuf pada saat itu. Kenapa Yusuf punya bargaining power di depannya Raja Mesir? Ya karena dia hafidhun alim. Ya. Ingat hafidhun alim. Kelihatannya kalau kita lihat itu ilmunya Yusuf adalah ilmu tentang ta'wil mimpi, kan sepertinya ilmu klinik. Padahal itu bukan, itu ilmu sebab akibat. Ilmu sebab akibat. Kita sudah terangkan tentang ilmu menabung, ilmu investasi. Bahwa yang dibicarakan Nabi Yusuf adalah itu. Setiap kita panen raya jangan dimakan semuanya, simpan, karena akan tiba saatnya nantinya akan musim pacaklik, musim kering. Karena namanya dunia itu kan tidak tetap. Ciri-ciri dunia atau alam materi itu adalah tidak tetap, berubah. Yang tetap itu nanti di akhirat. Kalau di dunia pasti berubah. Kadang-kadang musim hujan, kadang-kadang musim panas. Kadang-kadang hujannya deras sampai banjir, kadang-kadang hujannya ala kadarnya. Itu berubah terus-menerus. Nah, karena berubah, ketika kita mendapatkan keberuntungan, jangan dimakan semuanya. Simpan, tabung, investasi. Karena akan ada saatnya kita pengen sesuatu, butuh tetapi tidak punya apa-apa. Nah, pada saat itulah tabungan investasi digunakan. Itu kan sebetulnya ilmu ekonomi sederhana sebetulnya. Ya. Nah, jadi itulah pembahasan kita terakhir berkenaan dengan Nabi Yusuf alaihissalam, sehingga kemudian raja memberikan kepadanya penghormatan, yaitu dengan akan diangkat jadi menteri, dan Nabi Yusuf menawarkan dirinya menjadi menteri keuangan karena sesuai dengan kapabilitasnya di situ. Kita lanjut dengan ayat baru, ayat 56. Di sini Allah SWT berfirman, wa kadzalika makkanna li Yusuf. Begitulah kami berikan tempat kepada Nabi Yusuf. Jadi begitulah kami berikan tempat kepada Nabi Yusuf. Jadi itu semuanya adalah karunia dari Allah, tetapi Allah memberikan tempat kepada Nabi Yusuf karena Nabi Yusuf memang pantas. Artinya Nabi Yusuf memenuhi sebab ya untuk menempati posisi itu. Nabi Yusuf memiliki kapabilitas untuk menempati jabatan itu. Ya. Jadi begitulah makan Nabi Yusufah. Jadi kita sudah tahu bahwa kata makan Nabi Yusufah di sini sudah 2 kali digunakan. Waktu Nabi Yusuf dibeli oleh Al-Aziz, oleh menteri,
Lalu kemudian situ diberikan kata-kata karena kita temukan juga, sehingga Yusuf menemukan rumah tempat tinggal di Mesir, yaitu di rumahnya Al-Aziz. Nah, sekarang setelah keluar dari penjara dan kemudian diakomodasi, ditampung oleh raja dan diberikan jabatan atau pangkat sebagai menteri, maka kemudian muncul lagi wa kadzalika makkanna li Yusuf. Jadi artinya apa? Setiap apapun yang kita dapatkan itu sebetulnya adalah ada Tuhan di sana. Dan karenanya selalu harus kita syukuri. Ya, kalau tidak menyenangkan ya kita tetap harus redha, karena di sana dalam makan selama kita telah berikhtiar maksimal setelah itu. Wa kadzalika makanna li Yusufa, begitulah kami telah memberikan tempat kepada Nabi Yusuf. Di mana fil ardi, di muka bumi, dalam kehidupan ini maksudnya. Jadi kita lihat bahwa Nabi Yusuf mendapatkan tempat sesuai dengan kapabilitasnya. Kita sudah lihat bagaimana Yusuf menjaga kualitas dirinya, ya, tidak gampang dipengaruhi, ya, termasuk oleh para wanita itu. Yang kedua, tidak emosional. Ketika dia masukkan dalam penjara, tidak kemudian berputus asa, lalu kemudian gantung diri, tidak begitu. Dia menjalani biasa saja, redho. Ya. Jadi inilah kehidupan yang diajarkan kepada kita melalui cerita Nabi Yusuf. Jadi kalau kita hidupnya seperti itu, hidup itu tidak datar. Tadinya Nabi Yusuf di tempat di rumahnya Al-Aziz, tapi kemudian di tempat itu dia dapat cobaan. Tetapi cobaan itu justru mengangkat Nabi Yusuf menjadi level yang tinggi. Coba kalau kita berandai-andai, seandainya Nabi Yusuf tidak dimasukkan dalam penjara, tidak difitnah, maka kemudian mungkin dia tidak jadi menteri, misalnya begitu. Itulah sebabnya dalam surat An-Nur kita baca, wah jangan pikir musibah yang buruk itu buruk bagi kalian, sebetulnya itu baik. Kenapa? Karena itu caranya Allah membuat kita menjadi wise, membuat kita menjadi arif, bijaksana. Itulah sebabnya Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Pasti kami akan memuji kalian. Artinya siapapun di antara kita, mau nabi, mau ustadz, mau ulama, mau ayatullah, mau mulla, mau hujjatul Islam, mau kiai, mau buya, mau ajengan, mau orang biasa, pasti akan dicoba. Nggak mungkin. Karena Tuhan menggunakan lam taukid, walanabluwannakum. Kalian pasti akan menguji kalian. Bisa dengan sesuatu. Apa sesuatunya? Bisa dalam bentuk takut, al-khawf. Bisa dalam bentuk alju, lapar. Bisa dalam bentuk naqsi minal amwal, berkurang harta bendanya, misalnya rumah terbakar, rumah kebanjiran sampai ke atap misalnya, usaha pailit, itu bisa. Ya. Wal anfus, bahkan bisa kita uji dengan kehilangan anggota keluarga yang kita cintai. Ya, wathamarat, dan kita bisa juga kehilangan bahan makanan. Tapi apa kata Allah? Wa basyiris sabirin. Kalau kita baca ayat ini surat Al-Baqarah ayat 155 ini, Allah yang mengatakan bahwa saya uji kalian agar kalian bisa menjadi orang sabar. Maka kata-kata basyir sabirin, gembirakan, artinya orang itu berhasil. Jadi orang yang berhasil melewati ujian, karena ada kata ujian tadi, dites, harus diuji. Walanabluwannakum. Siapa yang lulus? Sabar. Makanya di ayat terakhirnya dikatakan wa basyiri sabirin. Dan ini yang terjadi pada Nabi Yusuf. Jadi wa kadzalika makkanna li Yusuf fil ardi yatabawwa'u minha haitsu yasha. Ya. Jadi yatabawwa'u minha haitsu yasha. Maka kemudian kami tempatkan dia di muka bumi dengan tempat yang baik. Yatabawwa'u minha haitsu yasha. Dan nanti di sana setelah dia berpuasa di muka bumi, dia bisa melakukan apa saja sesuai dengan yang dia kehendaki. Maksudnya dia kehendaki itu sudah tidak terikat seperti di penjara tadinya. Kan tadi di penjara itu nggak bisa kemana-mana. Ya. Sekarang sudah merdeka, maka ya tabawa minha itu yasha. Ya. Bukan hanya kemana-mana, tapi bisa melakukan apa saja berkaitan dengan jabatannya selama tidak menyalahgunakannya. Bisa melakukan yang namanya penjabat atau pejabat itu kan boleh melakukan apa saja sesuai dengan lingkup, namanya lingkup tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya. Jadi selama dia sejalan dengan atau selingkup dengan tugas pokok dan fungsinya, ya boleh melakukan apa saja. Ya. Yang selama tidak melanggar aturan, misalnya melakukan kriminalitas, korupsi, itu tidak boleh. Nusibu birahmatina.
kami nusibu. Ya, perhatikan ya Mas Kaisar, kata-kata nusibu di sini. Ya, di sini diartikan kami limpahkan. Di sini jadi mau kami limpahkan ini. Coba perhatikan dulu. Jadi di sini ada kata-kata kami limpahkan ya. Ini juga ada kata kami limpahkan ini. Nah, jadi kata-kata nusibu ini apa? Satu asal kata dengan musibah. Asaba yusibu, menimpakan. Menimpakan sebetulnya, atau melimpahkan sama. Jadi yang namanya musibah itu bisa tidak menyenangkan, bisa menyenangkan. Ingat. Yang namanya musibah yang menimpa kita itu bisa menyenangkan, bisa tidak menyenangkan. Ya. Di sini ada kata-kata nusibu birahmatina. Kami menimpakan kepadanya sesuatu yang menyenangkan, yaitu rahmat kami. Jadi jangan bayangkan musibah itu selalu buruk. Apa saja yang terjadi pada diri kita itu musibah. Cuma kita manusia yang punya hawa nafsu, punya keinginan-keinginan. Kalau sejalan dengan keinginan kita, kita sebut dengan menyenangkan. Tidak sejalan dengan keinginan kita, disebut dengan tidak menyenangkan. Jadi menyenangkan dan tidak menyenangkan itu subjektif. Karena kata-kata yang kita inginkan itu kan berubah-ubah setiap orang. Umur muda yang diinginkan beda dengan umur yang sudah tua. Orang yang sudah tawadu dalam beragama beda yang diinginkan dengan orang yang belum tawadu. Ya. Kalau orang sudah beragama dengan benar itu kan pasti keinginannya beda dengan orang yang belum tawadu dalam beragama. Bahkan orang yang beragama secara lahiriah, zohir, eksoterik, pasti beda keinginannya dengan orang beragama secara batiniah atau esoterik. Ya. Berbeda. Jadi makanya disebut subjektif. Ya, subjektif. Contohnya tadi misalnya, bagi kita kalau di penjara mungkin tersiksa, marah, menderita stres, bahkan bisa gila. Tapi Nabi Yusuf biasa saja, ya, biasa saja. Ya. Ketika dipanggil oleh raja, dia tidak mau langsung keluar. Kalau kita kan sudah pasti keluar. Ya. Kenapa? Wah, ini kesempatan. Nabi Yusuf mengatakan tidak, klarifikasi dulu. Tanya dulu perempuan-perempuan itu, bagaimana dengan saya di penjara ini. Nah, setelah klarifikasi baru keluar. Kalau kita kan mumpung ada kesempatan, persoalan klarifikasi itu nanti saja. Nah, seperti itu. Jadi artinya Pak Yusuf itu tidak tersiksa dengan penjara. Kalau tersiksa pasti senang. Oh, ini raja memanggil kamu. Ya udah kita langsung pergi. Tapi dia tidak mengatakan, kita sudah sampaikan dulu. Nabi Yusuf mengatakan kepada yang memanggilnya, coba tanya dulu raja, tanya dulu wanita-wanita itu. Ya, klarifikasi dulu. Nah, seperti itu. Jadi, nusibu birahmatina man nasya. Kami timpakan kepadanya birahmatina, rahmat kami. Man nasya, kepada siapa yang kami kendaki. Kata kendaki di sini yang memenuhi persyaratan. Salah satu persyaratan penting tadi adalah hafizun alim. Ingat, persyaratan penting adalah hafizun alim. Terjaga dan berpengetahuan. Ya. Itu juga disebutkan kaitannya dengan Tolut, ketika Tolut diangkat sebagai raja, panglima, khalifah oleh Nabi yang ada pada saat itu. Ketika diprotes karena dia miskin, dia katakan memang dia miskin, tetapi dia memiliki kecakapan, keterampilan tubuh, dan memiliki pengetahuan yang luas. Itu yang disampaikan di dalam surat Al-Baqarah yang kita sudah lewati jauh sebelumnya. Wala nudi'u ajral muhsinin. Dan kami, kata Tuhan, tidak mungkin menyanyiakan ajar, imbalannya, pahalanya. Tidak mungkin kami menyanyiakan pahalanya al-muhsinin, orang-orang yang muhsin. Wala nudi'u ajral muhsinin. Kami tidak mungkin menyanyiakan imbalannya orang-orang yang berbuat baik. Jadi berbuat baik lagi mas kalian. Terlepas apakah dibalas orang atau tidak, enggak perlu. Kenapa? Tuhan itu yang tahu. Kalau ada orang yang kita berbuat baik kepadanya dan dia tidak membalas, ya itu urusan dia dengan Tuhan. Itu menunjukkan dia tidak tahu bersyukur. Nanti dia akan bertanggung jawab kepada Tuhan, karena kebaikan kita adalah merupakan hak yang harus kita nanti tuntut di akhirat. Seperti itu. Nah, oleh sebab itulah setiap kita menerima kebaikan, wajib bersyukur namanya. Makanya Tuhan itu, dia berbuat baik kepada kita kan tidak punya kepentingan apa-apa. Tapi kita wajib membalasnya dengan syukur namanya. Syukurnya bagaimana? Bukan hanya ucapkan alhamdulillah, tetapi misalnya dengan beribadah kepadanya, dengan berbuat baik sesuai dengan ajaran-ajarannya. Jadi wala nudi'u ajral muhsinin, dan kami tidak menyanyiakan imbalannya orang-orang berbuat baik. Ini kata-kata ini kita bisa temukan di dalam surat ini. Surat Al-Kahfi. Ya. Ini surat Al-Kahfi berkaitan dengan
Zulkarnain. Ini sejak 83 ini berbicara tentang Zulkarnain. Ya. 84. Ya. Jadi Zulkarnain itu adalah raja yang arif, yang bijaksana, yang adil. Ya. Kalau kita lihat sini. Ini kan ini 84 ini. Kalau kita lihat 83-nya. Ya. Kita lihat 83 ini. Ya. Nih. Allah berfirman, wa yas'alunaka an zil karnain. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang Zulkarnain. Karnun itu artinya tanduk, karnain artinya dua tanduk, yang memiliki dua tanduk kekuasaan timur dan barat. Qul, katakanlah Muhammad, sa'atlu alaikum minhu dzikra. Saya akan menelahkan kepada kalian dzikra, cerita tentang Zulkarnain. Nah ini baru mulai. Jadi kenapa Zulkarnain bisa begitu? Inna, sungguhnya kami makanna lahu fil ardi. Kami telah berikan tempat baginya di muka bumi. Ya, makanna. Kami berikan kekuasaan di muka bumi. Wa atainahu, dan kami berikan kepadanya min kulli syai'in, segala sesuatu. Sababa. Kata sababa di sini artikan jalan. Ya. Jalan di sini. Nah, apa itu sababa? Sebetulnya bukan jalan, tetapi sebab. Ya. Sebab itu adalah sama dengan sababa asbab. Artinya apa? Jalan tetapi dimulai daripada sebabnya. Ingat, yang kita bisa pilih sebab, akibat tidak bisa kita pilih. Karena akibat itu adalah konsekuensi logis, tak bisa dihindari daripada sebab. Ya, jadi kalau sebabnya kita pilih, akibatnya pasti ikut. Jadi ingat, akibat pasti ikut pada sebabnya. Contohnya kalau kita masukkan tangan ke api, pasti kepanasan tangan kita. Apa yang kita bisa pilih? Yaitu memilih untuk memasukkan atau tidak memasukkan tangan kita ke dalam nyala api. Itu sebab namanya. Begitu kita memilih untuk masukkan tangan kita ke dalam nyala api, berarti memilih sebab untuk terbakar. Ya, seperti itu. Dan itu tidak bisa kita hindari. Begitu kita masukkan, ya terbakar. Terbakar itu adalah akibat daripada memasukkan tangan ke dalam api yang menyala. Nah, jadi sini disebutkan wa atainahu min kulli syai'in sababa. Jadi semua sebab. Nah, apa yang membedakan kita satu manusia dengan manusia lain? Kalau orang yang sering gagal, berarti sebab yang dipilih banyak kan tidak cocok. Ya, bukan sebab yang baik. Karena kegagalan itu kan akibat daripada sebab yang kita pilih. Jadi, kalau ada orang yang hidupnya baik, berarti selalu memilih sebab yang baik. Nah, yang namanya Zulkarnain ini, walaupun dia bukan nabi, tapi disebutkan sebagai raja yang adil, karena semua perbuatannya adalah dimulai dengan sebab yang baik. Seperti tadi Nabi Yusuf, sebab yang dilakukannya baik, lalu kemudian akibatnya dia dipilih menjadi pejabat negara. Wa atainahu min kulli syai'in sababa. Kami berikan kepadanya semua sebab. Jadi kata-kata makanna di sini karena konsekuensi daripada ini. Ya. Kita balik lagi ke sini. Wala ajrul akhirati khairul lil ladzina amanu wa kanu yattaqun. Wala ajrul akhirati khairun. Ini menggunakan lam taukid, dan kami pasti, dan pasti nih. Ya. Wala ajrul akhir, pasti ada pahala, imbalan. Ajar itu pahala, jadi pasti ada. Ya. Ajrul akhirah, pahala akhirat. Khairun, yang terbaik. Lil ladzina, bagi orang-orang yang amanu, beriman, wa kanu yattaqun. Nah, ini beriman dulu, baru kemudian bertakwa di sini. Ya. Makanya kemarin waktu kita berpuasa yang dipanggil orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kan begitu. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana puasanya diwajibkannya puasa pada umat-umat sebelum kalian. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun. Jadi takwa ini lebih tinggi, lebih advance daripada iman. Ya. Jadi apa kata Allah? Kami pasti akan berikan ajar, imbalan di akhirat nantinya bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Jadi tinggal kita sekarang melakukan introspeksi, muhasabah.
apa benar kita sudah beriman, dan apa kita sudah menaikkan gradasi grade iman kita menjadi takwa. Jadi iman ini adalah basicnya, basisnya, dasarnya, lalu kemudian dari situ naik ke atas ini menjadi bertakwa. Ya. Jadi beriman baru bertakwa. Ya. Seperti dalam dunia pendidikan, tidak bisa kita S2 kalau tidak S1 dulu. Nah, S1-nya ibaratnya iman, S2-nya adalah takwa. Ya. Jadi kita hanya bisa mendaftar S2 kalau punya gradasi S1. Jadi lilladzina amanu wa kanu yattaqun. Jadi pasti akan diberikan itu siapa orang beriman dan bertakwa. Nah, inilah yang harus kita kejar, apakah kita benar beriman dan bertakwa sebelum kita meninggal dunia. Karena di dalam surat Al-Imran pun dikatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Surat Al-Imran 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih baru wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati sebelum kalian benar-benar beriman. Benar-benar berserah diri. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Apa artinya berserah diri? Ya nggak ada lagi milik kita. Nah, berserah diri itu kita tidak merasa memiliki apa-apa lagi. Termasuk tidak merasa memiliki punya hidup. Termasuk tidak merasa memiliki punya ini dan punya itu. Ya. Semua yang ada ini hakikatnya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau dia hilang, dia diambil Tuhan, yang kita perlu keberatan, kita redo semuanya. Nah, itu yang disebut dengan berserah diri. Jadi wala tamutunna, usahakan jangan mati sebelum kalian benar-benar berserah diri. Kita lihat di sini surat An-Nahl. Ya. Surat 16 ayat 21 Allah berfirman, walladzina hajaru, dan orang-orang yang hajaru berhijrah fillah, di jalan Allah, di dalam Allah nih. Biasanya kan fisabilillah. Tapi di sini tidak ada kata fisabilillah, tapi fillah. Jadi dua berbeda. Kalau para ahli irfan membahasnya pasti berbeda. Kalau kita orang awam membahasnya biasa saja, cuma ditulis sabilnya, ini tidak ditulis sabilnya. Tapi dalam dalam renungan-renungan para irfani ataukah orang-orang yang belajar agama secara esoterik, ini bukan kebetulan, bukan hanya persoalan sabil, tapi memang ada maksudnya. Jadi kalau fisabilillah berarti kita masih berada di jalan Allah. Tapi kalau fillah berarti sudah sampai di sana, kan gitu. Jadi walladzina hajaru fillah, dan orang-orang yang berhijrah. Jadi kan ada perjalanan tuh 3-4 perjalanan kata mula sadra. Yaitu pertama dari kita, dari makhluk kepada khalik. Ya, minal khalq ilal haq, begitu. Dari makhluk kepada al-haq, kepada Allah, kepada khalik. Nah, itu yang pertama. Itu menempuh jalan di situ, fisabili. Yang kedua adalah perjalanan dalam Allah, begitu. Nah, ini yang dimaksud nih. Perjalanan dalam Allah. Jadi ada perjalanan di dalam Allah, di dalam al-haq. Jadi minal haq ilal haq. Ya. Jadi dari al-haq di dalam al-haq. Ya. Jadi kita di dalam al-haq. Jadi walladzina hajaru fillahi memba dima zulimu, setelah mereka zulimu. Apa itu terzalimi di sini? Ya, bisa terzalimi seperti Bani Israel ditindas oleh Mesir, tapi bisa juga diri kita menzalimi diri kita sendiri setelah selama ini kita menyelimuti jiwa kita dengan noda-noda yang menyebabkan kemudian jiwa kita tidak terhubung langsung dengan Allah. Setiap jiwa kita tidak terhubung langsung dengan Allah berarti menzalimi diri kita namanya. Ya. Mimba bima zulmi. Kalau dikatakan kalau kita menzalimi diri kita, siapa melakukannya? Karena zulim di sini dianiaya. Yaitu diri kita sendiri, hawa nafsu kita, ya, kebodohan kita. Mimba bima zulimu. Lanubawi annam fid dunya hasanah. Jadi siapa yang berhijrah dan sampai kepada Allah setelah meninggalkan tadi nafs zulmaninya, nah ingat, sudah meninggalkan nafs zulmaninya dan sampai kepada nafs rahmaninya, ya, maka apa kata Allah? Lanubawi annam fid dunya hasanah. Maka kehidupan di dunianya pasti bahagia. Lanubawi annam, kami pasti akan tempatkan mereka di dalam kehidupan dunia hasanah. Jadi di dunia itu akan hasanah. Lanubawi annam fid dunya hasanah. Kami akan tempatkan mereka dalam kehidupan dunia dalam keadaan hasanah, bahagia. Jadi untuk bahagia itu artinya apa? Untuk bahagia itu sampai kepada Allah, yaitu menghilangkan bentuk-bentuk kezaliman. Makanya pada saat kita Ramadan kemarin, kita disuruh puasa, terutama dalam rangka
menghilangkan noda-noda yang ada pada diri kita seperti iri hati, dengki, dendam, malas, itu semuanya adalah kezaliman pada diri sendiri. Jadi itu harus dihilangkan karena itu adalah sampah semuanya. Nah, sampah-sampah itu kan nggak enak baunya. Itu yang menghilangkan kebahagiaan kita. Begitu kita bersihkan kembali kepada fitrah, maka fid dunia hasanah, akan bahagia dalam kehidupannya di dunia. Ya. Jadi walladzina hajaru fillahi mim ba'di ma zulimu lanubawi annahum fid dunya hasanah. Nggak ada orang bisa bahagia sejati kalau masih dalam dirinya masih ada iri hati, dengki, dendam, malas dan sebagainya. Itu tidak mungkin, ya. Tidak mungkin. Jadi nanti bisa mendapatkan hasanah kalau seperti itu. Jadi lanubawi annahum fid dunya hasanah. Ya, makanya jemaah sekalian berbahagia, ada istilah sekarang bahwa generasi muda sekarang yang lahir ya belakangan itu kan dunia sudah semakin bagus sehingga cenderung misalnya lebih manja. Sehingga ada yang menyebutnya sebagai strawberry generation, generasi strawberry. Ya. Itu generasi strawberry, ya kelihatannya indah, warnanya bagus, tapi kalau dimakan agak kecut, kira-kira gitu lah. Jadi walladzina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu lanubawi annahum fid dunya hasanah. Wala ajrul akhirati akbar. Di dunia diberikan hasanah, tapi di akhirat lebih besar lagi. Wala ajrul akhirati akbar. Di akhirat akan lebih besar lagi. Walau kanu ya'lamun, seandainya mereka mengetahuinya. Jadi banyak tidak mengetahui, lagi-lagi apa ilmu lagi di sini. Ya. Tidak mengatakan walalladzina hajaru fillahi mim ba'di ma zulimu lanubawi annahum. Kami akan berikan tempat di muka bumi ini. Yaitu fid dunia, di muka bumi kita artikan hasanah. Seperti mana tadi Nabi Yusuf di sini. Ya. Wala ajrul akhirati khairun. Kalau di sini tadi wala ajrul akhirati akbar di sini. Ya. Wala ajrul akhirati akbar. Ya. Kalau di sini tadi adalah khairun. Wala ajrul akhirati khairun. Jadi kalau kita seperti Nabi Yusuf tadinya, bukan hanya di dunia, ingat, Nabi Yusuf itu bisa menjadi pejabat, ya, bisa diangkat di sana. Nah, jadi apa yang bisa kita tangkap dari sana? Jadi orang Islam itu harus seperti itu sebetulnya. Orang Islam itu harus bisa menjadi qualified seperti itu. Nah, kita memperhatikan kenapa umat Islam, kenapa negara-negara mayoritas Islam memilih datang kepada Amerika Serikat Donald Trump untuk bernegosiasi, dan kita artikan tadi bahasanya sangat kasar. Sederhana, karena dari awal kita tidak membangun infrastruktur finansial kita. Kita tidak membangun infrastruktur perdagangan kita. Kita tidak mendiversifikasi perdagangan kita. Kita seakan-akan bergantung sebenarnya kepada Amerika Serikat saja. Sehingga ketika Amerika memberikan tarif yang tinggi, ya kita kelabakan. Kalau di Cina enggak, ya. Cina yang kapitalisasi perdagangannya nomor 2 setelah Amerika, itu hanya sekitar 12 atau 4-14% yang ke Amerika. Ya. Jadi ketika misalnya Amerika melakukan tekanan, dia bisa balik, bahkan sampai pada tingkat tidak ada yang seperti itu, bisa mengembalikan Boeing, bayangkan. Ya, Boeing 737 Max itu dikembalikan oleh Cina. Dan apa yang dikatakan Trump? Tidak bisa berkata apa kecuali pusing kepalanya. Sekarang mereka berpikir gimana menghadapi Cina, karena terus terang seluruh tarif yang diterapkan kepada 125 negara ini sebetulnya sasaran utamanya, fokus utamanya Cina sebetulnya. Makanya nanti apa kira-kira yang terjadi pada negosiasi ini? Sederhana, semua negara-negara ini adalah disuruh menghentikan atau menghambat perdagangannya dengan Cina. Jadi Amerika ingin mengisolasi Cina sebetulnya. Ya. Itulah sebabnya kemarin kita lihat delegasi Jepang datang ke Amerika, mungkin Bapak ikut beritanya. Tetapi delegasi Jepang kembali tanpa hasil. Kenapa? Karena sangat mungkin atau menurut para analis itu pasti ditekan untuk memblokir juga atau memblokade juga atau untuk memberikan tarif tinggi juga perdagangannya dengan Cina. Sementara Jepang berpikir kalau dia melakukan itu kepada Cina sama dengan bunuh diri, karena mayoritas perdagangannya dia dengan Cina. Jadi dengan demikian Mas Kiai sebagai coba lihat kalau posisi kita lemah. Nah, jadi inilah kenapa kita tidak seperti ini. Ya, kita cuma mengandalkan jampi-jampi, kita mengandalkan saja doa-doa, kita mengandalkan saja jimat-jimat saja. Ya, oleh sebab itulah kita tidak bisa. Kita hanya bisa menjadi sudah lemah posisinya, dikacau negaranya, kemudian dibunuh di depan mata kita 50.000 orang Gaza, dan tidak kita bisa berbuat apa-apa. Sudah ada sekitar 7 negara Muslim yang dikacau Amerika dalam 10-20 tahun terakhir ini. Pertama Afghanistan, kemudian Irak, kemudian Suriah, kemudian Libya, kemudian Sudan, bahkan Sudan dibagi dua, Sudan dengan Sudan Selatan.
dan sebagainya. Jadi kita lihat seperti ini yang terjadi. Ya. Nah, oleh sebab itulah umat Islam ini harus benar-benar melakukan muhasabah, introspeksi. Jangan sampai agama hanya menjadi ritual belaka saja, menjadi hiburan pribadi saja. Merasa senang karena sudah sholat 5 waktu. Sementara tugas kita di dunia ini apa? Khalifatullah fil ard. Bagaimana caranya menegakkan keadilan di muka bumi ini. Ingat, tugas kita bukan hanya salat secara pribadi di rumah, tapi tugas kita adalah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Yang Allah perintahkan adalah menegakkan keadilan di muka bumi ini. Pertanyaannya, bisakah kita menegakkan keadilan kalau instrumen keadilan itu kekuasaan dan kekuatan kita tidak miliki? Jawabannya tidak mungkin. Nah, sekarang Allah mengatakan kalau berhasil di dunia, bukan hanya di dunia kata Allah, tapi wala ajrul akhirati khairul lil ladzina amanu wa kanu yattaqun. Waja'a ikhwatu Yusufah. Dan datanglah saudara-saudaranya Yusuf. Jadi Allah tetap menggunakan kata ikhwatu Yusuf. Bagaimanapun dia tetap saudara. Ingat jemaah sekalian, ini menunjukkan bahwa persaudaraan itu tidak pernah bisa hilang. Kalau orang itu bukan saudara kita dalam iman, maka dia adalah saudara kita dalam kemanusiaan. Ya, walaupun saudara-saudaranya Yusuf di sini berbuat jahat kepada Yusuf, tapi Allah tetap menggunakan kata ikhwatu Yusuf, saudara-saudaranya Yusuf. Ya. Dan nanti Yusuf juga gitu, walaupun dia tahu kakaknya itu jahat, tetapi dia tetap mengakui sebagai saudara. Beda dengan kita sekarang ini, berbeda mazhab, berbeda paham, sudah bukan saudara lagi. Ya. Bisa masjidnya kita bakar, bisa pergi acara-acara kegiatannya kita bubarkan, kita hancurkan. Seakan-akan tidak merasa bersalah kalau memfitnah orang beda mazhab dengan kita, seperti itu. Sehingga umat Islam gampang diadu domba, gampang disegregasi namanya, ya. Gampang dipecah belah. Wajah ikhwatu Yusuf, maka datanglah saudara-saudara Yusuf. Pada khalu, lalu mereka semuanya masuk alaihi, kepada yang menjumpai Yusuf. Jadi kata-kata dakhalu di sini adalah ikhwah. Ingat, ikhwah di sini adalah bentuk jamak dari akhun. Jadi bentuk jamaknya akhun itu bisa ikhwatun, bisa juga ikhwan. Ya, bisa ikhwan, bisa ikhwah. Ya, kata-kata ikhwah ini dipakai juga di surat Al-Hujurat. Ya. Wajah ikhwatu Yusuf, datanglah saudara-saudara Yusuf. Lalu setelah datang, maksudnya tiba di Mesir, fadakhalu, tiba di istana, tempatnya menteri keuangan, tempatnya menteri perbendaraan. Fadakhalu, lalu mereka semuanya masuk. Alaihi, menjumpainya, menjumpai menteri. Menjumpai sang menteri. Dan siapa sang menteri itu? Dia tidak sadar, mungkirun dia tidak sadar kalau itu adalah orang yang beberapa puluh tahun yang lalu dia buang ke dalam sumur. Jadi inilah kehidupan. Hidup itu seperti roda. Makanya kalau kita seperti tadi Yusuf jatuh, ya jangan bersedih hati. Nggak usah terlalu terpukul. Hidup seperti itu. Yang penting asa apa tadi? Asa hafid, asa ilmu pengetahuan. Hafizun alim. Itu saja. Ya. Jadi wajah ikhwatu Yusuf pada fadakhalu alaihi. Datanglah saudara-saudaranya Yusuf, lalu kemudian mereka semuanya saudara-saudaranya menjumpai hiknya Yusuf di sini. Ya. Jadi hiknya di sini adalah Yusuf. Ya. Ya, menjumpai Yusuf, hiknya Yusuf. Fa'arafahum, Yusuf mengenal mereka semuanya ini. Fa'arafahum. Ya, Nabi Yusuf pada waktu itu kan Yusuf masih kecil. Coba perhatikan ya sekalian. Waktu itu Yusuf masih kecil. Yusuf masih mengingat mereka. Tapi mereka yang sudah besar mungkin tidak mengingat kalau itu Yusuf. Ya. Jadi ini menarik juga jemaah sekalian. Jadi coba perhatikan di sini. Fa'arafahum, arafahnya di sini adalah Yusuf. Yusuf ini mengenal siapa? Hum. Warna hijau tadi mereka, jadi kita kasih hijau lagi di sini. Nih. Jadi mengenal mereka saudara-saudaranya. Jadi arafah itu mengenal. Wahum sementara mereka ini ikhwah. Jadi humnya di sini kita ambil lagi di sini. Ini kembali lagi ke sini. Sementara mereka saudara-saudara Yusuf, lahu terhadap Yusuf, ini Yusuf lagi di sini ya. Ini Yusuf. Wahum terhadap Yusuf itu mungkin mereka tidak ingat, tidak mengenal ini. Ya.
Mungkirun itu mengingkari, artinya tidak mengenal, tidak sadar kalau itu Yusuf. Apa yang bisa kita simpulkan di sini? Seorang Yusuf yang masih kecil pada saat kejadian ini masih ingat wajah-wajah mereka. Bayangkan, masih ingat wajah-wajah mereka. Bagaimana mungkin kalau ada yang berpendapat bahwa Nabi Muhammad biasa lupa? Kalau Nabi Muhammad biasa lupa, padahal jadi Nabi sudah 40 tahun, Debi saya 40 tahun, berarti Nabi Yusuf jauh lebih baik daripada Nabi Muhammad. Lalu atas dasar apa Muhammad disebut sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin? Jadi artinya apa? Ayat ini menjelaskan kepada kita, kalau Yusuf saja tidak lupa mereka semuanya, apalagi Nabi Muhammad. Jadi pendapat yang mengatakan bahwa Nabi biasa lupa, apalagi lupa rakaat salatnya, ini fatal. Ini sama dengan mencederai kesucian kenabian. Kita tolak. Boleh saja hadisnya benar, tetapi secara substansinya berbeda dengan Al-Quran. Maksudnya hadisnya itu benar, itu mungkin sahih menurut ahli hadis. Tapi jelas matanya bertentangan dengan ayat ini. Yusuf saya tidak lupa, ya coba. Masa Nabi lupa? Bayangkan Nabi setiap hari kan salat 5 kali ya. Kok masa bisa lupa rakaatnya? Ini Yusuf berpisah dengan saudara-saudaranya sudah puluhan tahun yang lalu. Ya, kan orang kalau sudah puluhan tahun sudah berubah biasa wajahnya, penampilannya. Yusuf pada saat itu masih balita. Kok bisa ingat? Ya. Fa'arafahum. Kan ini menunjukkan bahwa kenabian itu adalah sempurna. Termasuk sempurna ingatan. Ya. Tidak mungkin lupa. Kata sempurna ingatan, pasti tidak mungkin lupa ingat. Kalau sempurna ingatan, tidak mungkin lupa. Ya. Kalau dia lupa, berarti tidak sempurna ingatannya. Kita memang tidak sempurna ingatan kita, biasa lupa. Ya, seperti itu. Tapi jangan sifat kekurangan kita juga diterapkan kepada Nabi. Lalu mengatakan, wah itu kan yang namanya manusia yang begitu. Bukan kita. Ya. Bahwa manusia memang biasa lupa, iya, tetapi bukanlah sifat manusia itu lupa. Ya. Sifat manusia itu aslinya tidak lupa, cuma karena kita ini karena faktor-faktor tertentu kita biasa lupa. Ya. Jadi cuma sekiranya pada khalu alaihi, mereka masuk menjumpai Yusuf dan ternyata arafa, yaitu Yusuf mengenal mereka saudara-saudaranya. Wawnya di sini sementara ya, jadi kita artikan wawnya di sini adalah waw hal, maka diartikan sedang, sementara. Sementara ikhwah saudara-saudara mereka lahu terhadap Yusuf mungkirun, tidak menyadarinya. Coba kita lihat sini, mungkirun, lahu mungkirun, dia tidak menyadarinya, tidak mengetahui kalau itu adalah Yusuf, tidak mengingat kalau ternyata di depannya sekarang yang dia hormati, yang dia datang meminta apa rangsum, jatah, ya apa kuota untuk minta apa namanya makanan. Ternyata saudaranya. Makanya background kita di belakang di sini pakai karung-karung beras. Nah, ini di belakang ini karung-karung beras. Supaya kita menghubungkan bahwa ini berbicara tentang rangsum. Ya. Nanti Nabi Yusuf itu membagi-bagi beras ya, kepada orang-orang wilayah-wilayah yang tidak mampu pada saat itu. Ya, diberikan. Jadi kalau istilahnya sekarang adalah social safety net, istilah bahasa Inggrisnya social safety net. Ya. Jaring pengaman sosial, seperti itulah. Kalau di Indonesia disebutnya biasa dengan apa ya? Apa itu biasa disebutkan tuh? Pokoknya yang dibagi-bagi itu biasa dilakukan menjelang pemilihan raya ya. Itu apa namanya? Bantuan sosial, ya bansos. Ya, di Indonesia disebut dengan bansos. Ya. Bantuan sosial. Ya, jadi cuma sekitar bagi, jadi dilakukan pada saat itu. Ya, maka kemudian mereka datang jauh dari Palestina sana, kemudian datang ke Mesir. Lalu kemudian meminta bantuan, seperti itulah. Maka berjumpa dengan Nabi Yusuf di sana, saudaranya adiknya, tetapi dia tidak sadar kalau itu adalah adiknya. Kita lihat surat Al-Hujurat ini menggunakan kata ikhwah di sini. Ya. Innamal mu'minuna ikhwah. Jadi orang beriman itu bersaudara. Makanya kita katakan ikhwah itu dua. Kalau tadi saudaranya Yusuf tidak dalam iman yang sama dengan Yusuf, paling tidak ikhwah dalam kemanusiaan, ya seperti itu. Jadi innamal mu'minuna ikhwah, sungguhnya orang beriman itu bersaudara, ya ingat bersaudara. Karena orang beriman itu bersaudara, ingat kata bersaudara sini jangan kita sampaikan bersaudara sesama Sunni, sesama Syiah, sesama Ahmadiyah, bukan. Pokoknya orang beriman bersaudara. Orang beriman itu bersaudara. Siapa orang beriman? Yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah adalah ikhwatun, bersaudara.
Nah, karena bersaudara, faslihu baina akhawaikum. Tugas kita memperbaiki hubungan, mendamaikan saudara-saudara kita itu, bukan justru saling memprovokasi. Ya. Tidak bisa menyamakan semua persepsi. Maka caranya bagaimana? Yang Syafi'i beribadahlah dengan mazhab Syafi'inya, yang Ibadi beribadahlah dengan mazhab Ibadinya, yang Sunni beribadahlah dengan mazhab Sunninya, yang Syiah 12 imam beribadahlah dengan mazhab Syiah imamnya, yang bermarja ke sana tanpa harus menyalahkan orang yang bermarja kepada ulama B, seperti itulah. Supaya apa? Supaya ini mendamaikan, ingat, mendamaikan. Ya. Jangan kita menganggap kita yang terbaik, metodologi kita yang terbaik, ini yang paling capable, nggak boleh begitu. Boleh kita miliki, tapi untuk diri kita, bukan untuk disebarkan keluar, karena berarti sama dengan merendahkan orang lain. Jadi innamal mu'minuna ikhwah, fa aslihu baina akhawaikum. Maka damaikanlah di antara saudara-saudara kalian, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum turhamun. Jadi ingat, Allah akan merahmati kita kalau kita bertakwa, dan takwa itu tandanya adalah damai dengan siapapun. Ingat, takwa itu tandanya damai dengan hidup berdampingan, berkoeksistensi, dan cooperation dengan siapapun juga. Itu disebut dengan baru dapat rahmat. Pernah Nabi mengatakan suatu saat, bagaimana mungkin Allah merahmati kalian kalau hati-hati kalian saling bertentangan satu sama lain, saling berseteru maksudnya satu sama lain. Bagaimana umat Islam dirahmati kalau seperti sekarang? Yang menghancurkan Afghanistan siapa? Ya orang Islam juga, orang Afghanistan juga. Orang Islam juga yang didatangkan ke sana dengan menuduh mereka sebagai ateis komunis, akhirnya mereka memeranginya. Begitulah juga yang menghancurkan Irak. Begitu juga yang menghancurkan misalnya Libya, yang menghancurkan sekarang Suriah. Sama. Ya. Cobalah kalau Bapak Ibu sekalian sekarang melihat fenomena yang terjadi di Yaman, bagaimana Ansarullah Houthi menghalang-halangi semua upaya Amerika membantu Israel yang melalui Laut Merah, tetapi ada sesama Muslim 80.000 orang yang mau menyerang Yaman, menyerang Ansarullah Houthi. Bayangkan, Muslim juga didukung oleh Arab Saudi, luar biasa. 80.000 untungnya orangnya ya Ansarullah lebih banyak lagi, 350.000 orang. Bayangkan, umat Islam gampang sekali diadu domba, seperti itu. Oleh sebab itulah ayat-ayat seperti ini harus kita camkan, innamal ikhwah. Dan ini terjadi pada Nabi Yusuf. Dia kenal saudaranya, bahwa dialah saudaranya melakukan kejahatan kepada dirinya. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kita sebagai adik yang masih balita, terus kemudian dibuka bajunya oleh kakak-kakaknya 10 orang, lalu kemudian dimasukkan ke dalam sumur. Bayangkan itu bagaimana sakitnya. Ya. Bagaimana sakitnya, dibully saja sudah cukup sakit, apalagi dibuang ke dalam sumur, ditinggalkan seorang diri. Coba bayangkan. Tapi Yusuf tidak memiliki itu, tidak memiliki rasa dendam seperti itu. Fa'arafahum, padahal mereka mengenal mereka. Anak Yusuf mengenal mereka. Ya. Tapi tidak ada rasa dendam di sininya Yusuf. Ya. Inilah sifat Yusuf harus kita miliki. Kita harus bersaudara dengan siapapun juga. Jangan kita menganggap saudara kita cuma semazhab dengan kita, yang sama-sama tidak melipat tangannya, atau yang sama-sama melipat tangannya, atau yang sama-sama kunut, atau yang sama-sama tidak kunut. Bukan. Ya. Kalau kita selalu berpikir seperti itu namanya bersifat segregatif. Ya, itu selalu berpikir pecah. Nanti tinggal dikasih senjata masing-masing, dia akan bunuh satu sama lain. Ya. Coba kita lihat. Dulu Suriah dikacau apa? Diberikan informasi bahwa Bashar Assad itu adalah Syiah, dan kemudian memaksa orang Sunni untuk menyembah dirinya, kan begitu. Padahal Bashar Assad bukan Syiah, dia Sunni. Ya. Cuma dia Alawi namanya, bukan Syiah dianya. Nggak pernah bisa menunjukkan fotonya Bashar Assad salat seperti orang Syiah, nggak ada. Tapi itu yang menyebar di mana-mana sehingga ribuan orang masuk ke sana untuk menurunkan Bashar Assad. Setelah Bashar Assad jatuh, apa yang terjadi? Israel semakin menjadi-jadi. Coba lihat. Ya. Jadi hanya menguntungkan Israel. Ya. Menguntungkan seperti Amerika. Ini yang terjadi di kita. Bagaimana bisa menghadapi Amerika yang semua orang tahu. Cobalah baca analisis terakhir ini. Semua orang menyalahkan Amerika, begitu jahatnya Amerika. Ilmuwan-ilmuwan, ekonom-ekonom Amerika sendiri menganggap ini benar-benar luar biasa, kata mereka. Tapi hebatnya orang Islam justru menyembah-nyembah mereka. Luar biasa, kan? Ya. Bacalah analis-analis seperti misalnya Jeffrey Sachs. Bacalah orang seperti misalnya Michael Hudson. Bacalah misalnya analisis-analis seperti misalnya Richard Wolff misalnya. Ya, mereka menyesalkan semua
tindakan Donald Trump. Bahkan Harvard sendiri sekarang melakukan perlawanan kepada Donald Trump. Kan luar biasa. Ini yang terjadi. Jadi wajah ikhwatu Yusuf fadakhalu alaihi fa'arafahum wa hum lahu munkirun. Tapi mereka tidak sadar kalau yang di depannya sekarang ini adalah Yusuf, adiknya yang tadi mereka telah buka bajunya, lalu kemudian dibuang ke dalam sumur di padang pasir, bajunya kemudian dilumuri dengan darah domba, baru melapor kepada ayahnya sambil menangis bohongan, menangis dusta bahwa adiknya telah dimakan serigala. Coba. Walamma jahazahum bijahazihim. Tatkala Yusuf menyiapkan bekal mereka, rangsum mereka tadi, karung-karungnya tadi, ada lihat tadi backgroundnya. Karung-karungnya tadi sudah diisi dengan gandum, dengan makanan lah, dengan bahan-bahan makanan yang dibutuhkan. Mungkin bukan cuma gandum saya, tapi banyak ya bahan-bahan makanan yang dibutuhkan. Walamma jahazahum. Tatkala Nabi Yusuf mempersiapkan atau mengisi karung-karung mereka, ya, karung, wadah-wadah mereka, ya. Bijahazim sebagai bekal, sebagai bawaan nanti untuk kembali ke negeri mereka. Qala, jadi sambil Yusuf mempersiapkan semuanya, mengisi tadi karung-karung mereka, dia berkata, qala sini Nabi Yusuf berkata, ya. Jadi di sini adalah Yusuf berkata, qala, ya. Uktuni biakhilakum. Bawalah kepadaku saudara-saudara kamu. Uktuni, bawalah ke sini. Maksudnya bawalah nanti lain kali bawa kepadaku. Bawa ke sini. Biakhilakum, saudara-saudara kalian. Apa saudara kalian? Akhun itu satu ya, satu saudara laki-laki kalian. Biakhilakum. Ya. Bawalah ke sini nanti saudara kalian. Min abikum. Maksudnya saudara seayah. Ya. Saudara dari bawalah ke sini saudara kamu dari bapakmu, maksudnya atas izin bapak kamu, min abikum. Bisa jadi artikan saudara bapak kalian, saudara sebapak kalian. Aja sekali mungkin kita bertanya kok kenapa dia tahu? Tentu ada pembicaraan sebelumnya yang tidak masuk di sini. Karena kalau orang ketemu pasti kan tanya kamu dari mana. Ya Yusuf kan pasti tidak memberikan kesan kalau dia mengenal mereka. Kamu dari mana? Padahal Yusuf sudah tahu. Ya, kamu bersaudara berapa orang? Terus dia katakan kami 12 orang, terus mana yang dua kira-kira gitu. Mungkin dia katakan yang satu sudah mati, meninggal. Dan satunya mana lagi? Dari sana, bersama dengan ayah kami, kira-kira gitulah, min abikum. Ya. Maka berkatalah Yusuf, sambil mempersiapkan itu dalam ceritanya itu, ya baiklah kalau begitu, tapi lain kali bawa saudaramu ke sini, yang begitu. Ya. Ala tarawna, apakah engkau tidak menyaksikan? Ani bahwa sungguhnya saya ini, ufi artinya saya bisa dipercaya. Ya. Bawalah ke sini, ya karena saya adalah orang yang baik, kira-kira gitulah. Ala tarawna, apakah engkau tidak melihat bahwa sungguhnya aku ini fa'ufi, ya, memenuhi, ya, al-kaila sukatan. Jadi saya tidak pernah curang. Ingat tadi kata-kata hafiz, menjaga. Ya, ini, jadi kata-kata menjaga ini termasuk amat menjaga agar takaran itu harus tetap terjaga. Ya, jangan dicurangi literan, jangan dicurangi timbangan. Jadi ufil kaila, saya memenuhi sukatan, wa ana khairul munzilin, dan saya adalah yang sebaik-baik orang yang munzilin. Munzil itu adalah tempat, sebagai tempat yang dijadikan sebagai tujuan. Munzil itu tempat turun, ya. Secara bahasa itu munzil tempat turun, tempat singgah, ya seperti itulah. Tempat menerima tamu, ya seperti itulah. Saya adalah penerima tamu yang baik. Ya. Wa ana khairul munzilin. Saya adalah penerima tamu yang baik. Ya. Jadi karena aku adalah penerima tamu yang baik, saya kamu lihat tidak curang, saya tidak mencurangi literan kalian. Karena ini walaupun mereka ini adalah bansos, tapi harus ada imbalannya. Mereka membawa misalnya bahan-bahan dari kampung halaman mereka ditukar dengan makanan. Nah, jadi kata Nabi Yusuf, coba nanti lain kali bawa saudaramu ke sini. Tapi ingat, sampai detik itu dia tidak curiga
bahwa ini adalah depannya adalah Yusuf. Jadi tetap dia tidak mengenal kalau ini adalah Yusuf. Jadi 10 orang ini tidak mengenal. Apa yang bisa kita tangkap dari sini? Bahwa memang dosa itu menyebabkan jiwa manusia menjadi bermasalah. Jadi kalau ingin tidak cepat bermasalah hidupnya, rajinlah belajar dan peliharalah hatinya. Kenapa? Karena kita lihat di sini, mereka yang adalah pendosa, pelaku kejahatan, belum terlalu tua sudah lupa kalau di depannya ini Yusuf. Ya. Belum terlalu tua sudah lupa kalau ini di depannya Yusuf. Ya. Apa sebabnya? Ya dosa itu menutupi jiwa mereka sampai tidak mengenal adiknya sendiri. Padahal mereka kan semuanya sudah dewasa. Waktu itu Yusuf masih balita, bawah 5 tahun. Ya. Jadi kata Yusuf, wa ana khairul munzilin. Nah, jadi kita lihat. Jadi kita lihat di sini juga sekali bagaimana penggunaan saudara itu menarik. Ya, kita lihat ketika Allah mengutus Nabi Lut menggunakan kata saudara juga, akhuhum. Ini sering kita lihat pada ayat sebelumnya. Ya, pembahasan kita sebelumnya ada. Idzu qala lahum akhuhum Lutun. Ingatlah tatkala ya idzu qala lahum akhuhum, saudara mereka Lut. Di ketika Lut berkata kepada kaumnya, maksudnya kaum Sodom. Tapi menggunakan kata akhuhum Lutun. Ini saya mengatakan Allah. Ingatlah tatkala saudara mereka Lut. Jadi walaupun mereka ini adalah orang Sodom, itu adalah pengidap penyimpangan seksualitas, tetapi tetap disebut akhuhum. Allah mengatakan begini, ini kata-kata Allah. Ya. Jadi pada siapa mereka ini? Ya, humnya siapa mereka ini? Humnya adalah orang LGBT pada saat itu. Jadi izqala lahum akhuhum. Jadi boleh saja kita tidak setuju dengan perbuatan seorang, kejahatan seorang, tetapi tetap kita anggap sebagai saudara. Artinya apa? Cara pandang kita tetap bagaimana caranya agar orang itu bisa baik. Itu yang dilakukan Nabi Yusuf. Gimana saudaranya suatu saat bisa baik. Dan tadi nanti kita lihat, wah saudaranya nanti akan menjadi baik. Idz qala lahum akhuhum. Dan inilah yang dipegang oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Mengatakan bahwa kalau kau punya teman, jangan beri kesempatan dia menjadi musuhmu, walaupun hanya satu kali. Tapi kalau kau punya musuh, berikanlah kesempatan kepada mereka untuk menjadi kawanmu, temanmu, sahabatmu, walaupun sampai 1000 kali. Ya. Coba kita lihat. Jadi begitu pentingnya persaudaraan ini. Idz qala lahum akhuhum, berkatalah saudara mereka kepada mereka, yaitu Lut. Ala tatakun, kenapa kalian tidak bertakwa nih? Kata Yud. Tapi intinya adalah kata akhum. Dan ini banyak dalam Al-Quran, kita lihat sini. Surat Musyawarah juga ini. Ayat 142. Kalau tadi ini kan ayat 161. Ya, surat Asy-Syura. Surat ini. Asy-Syu'ara. Ya. Surat 26 Asy-Syu'ara ini 142. Kita mundur. Idz qala lahum akhuhum Salihun. Ingatlah tatkala saudara mereka berkata kepada mereka, itu siapa saudara mereka? Saleh. Akhuhum Salih, yang berkata ini Allah. Ya. Padahal kaumnya Nabi Saleh luar biasa. Ya, kayak sampai nanti onta Nabi Saleh dibunuhnya. Akhuhum Salihun ala tatakun. Jadi artinya apa? Al-Quran menjelaskan kepada kita betapa jahatnya orang-orang yang menentang kenabian, tapi dari sisi kenabian tetap harus mereka menganggap mereka sebagai akhuhum, saudara mereka. Coba. Supaya apa? Supaya kita selalu harus ada komunikasi positif supaya suatu saat orang itu bisa berubah. Bisa berubah menjadi lebih baik. Ayat yang terakhir, ayat 60. Fa'il lam ta'tuni bihi. Maka apabila kalian tidak membawanya, ini fa'il lam ta'tuni, maka jika lam ta'tuni, kamu tidak membawanya, ini lam tidak membawanya kepadaku, kepada Yusuf. Tidak membawanya kepadaku, kata Yusuf ini. Bihi-nya ini saudaranya Yusuf. Saudara mereka maksudnya, yaitu Bunyamin ya. Jadi ini adalah maksudnya Bunyamin ya. Hi-nya bihi. Fa'ilam ta'tuni bihi, kalau kamu tidak membawanya nanti ke sini, fala kaila lakum, saya tidak kasih ransum lagi. Ya. Jadi kan menunjukkan pentingnya namanya motivasi. Ingat, motivasi. Apakah Nabi Yusuf jahat? Bukan. Ini motivasi supaya membuat orang itu mengajari mereka supaya komitmen.
Jadi yang namanya kita beraktivitas sosial itu harus mengedukasi masyarakat supaya komit juga. Jangan cuma seenaknya, tidak boleh. Siapa yang kita supply sesuatu tanpa ada upayanya, komitmennya, itu sama merusak mereka. Tatanan dunia Islam rusak gara-gara begini semuanya. Semakin tinggi tingkat kedermawanan, semakin rendah kapabilitas sosial masyarakat itu. Jadi coba jelaskan terbahagia. Kenapa? Karena orang dimanjakan. Maka lihatlah Yusuf di sini kata-kata ini. Ini kan mengajari kita. Saya akan berikan, tetapi harus jaga komitmen, kira-kira gitulah. Kamu harus menjaga komitmen. Bawa saudaramu di sini. Kalau tidak, ya berarti saya tidak kasih. Gitu. Itu yang disebut dengan apa namanya? Itu namanya reward and punishment. Jadi edukasi pendidikan itu harus dua ini. Harus ada rewardnya. Apa rewardnya? Kasih kailalakum. Ya. Tapi apa punishmentnya? Lam. Nih. Fala kailalakum. Ya. Saya tidak akan berikan. Jadi kalau kamu bawa, kamu dapat apa namanya? Kaila. Tapi kalau kamu tidak bawa, la kailalakum. Ya. Jadi harus ada reward and punishment. Coba lihat Mas, bagaimana negara Muslim bisa maju, terutama mohon maaf kita di Indonesia, karena kita bicara Indonesia. Ya, orang menjaga kuburan lebih banyak pendapatannya daripada jadi guru. Ya. Guru honorer dibayar gajinya berapa? 250.000 rupiah per bulan, dibayar per 3 bulan. 3 bulan baru dapat 750.000 rupiah. Coba pergi ke kuburan. Ketika ada peziarah datang ke situ, bersihkan kuburannya sebentar. Begitu selesai apa? Dikasih 10.000, bayangkan. Berapa peziarah satu hari? Satu hari 10 saja peziarah kasih 10.000, berarti berapa? 100.000, 3 juta sebulan, bayangkan. Daripada pergi mengajar, berbusa-busa dari pagi sampai sore, cuma 250.000 rupiah, lebih baik pergi menjaga kuburan. Itu baru penjaga kuburan. Belum lagi dengan tukang parkir di pinggir jalan, tukang parkir ilegal maksud saya. Jadi ini sistem masyarakat kita. Sistem masyarakat kita itu justru suka diintimidasi. Jadi kalau orang itu seakan-akan mengintimidasi dia kasih. Kalau orang itu kelihatan ikhlas, tidak dikasih, seperti itu. Masyarakat kita seperti itu. Inilah menyebabkan, coba kita lihat, yang namanya tadi itu guru-guru honorer dibayar 250.000 per bulan, murid-muridnya banyak, 41 kelas misalnya. Saya yakin dan percaya orang-orang tua murid itu kalau pergi ke kuburan membayar kepada penjaga kuburan, padahal tidak ada tugasnya kecuali hanya sekedar datang ke situ. Tetapi gurunya tidak dia bayar setiap bulan. Coba bayangkan. Yang membayar cuma sekolah. Sekolahnya juga bayarnya 250.000 rupiah per bulan. Sekolahnya artinya Pemdanya, pemerintah daerah. Ya. Inilah yang terjadi pada masyarakat kita. Nah, coba kita lihat di dalam ayat ini. Ya. Ini jelas sekali cuma sekalian bahwa yang namanya edukasi itu harus ada reward dan ada punishment. Ya. Rewardnya apa? Saya akan berikan kepada kamu kalau kau bawa ke sini. Tapi kalau kamu tidak bawa, la kailalakum, itu punishmentnya. Ya. Hukumannya itu. Ya. Sekolah buka jam 7. Ya, kalau kamu datang sebelum jam 7 berarti masuk belajar. Tapi kamu tidak datang setelah jam 7 berarti tidak belajar. Nah, itu harus begitu dan tidak boleh dibuka pintu. Begitu dibuka pintu, semuanya nanti besok akan terlambat. Akhirnya apa? Tidak teredukasi. Inilah yang terjadi di kita. Ini yang terjadi di kita, jemaah sekalian. Coba tanya, kenapa orang-orang itu pada datang dulu investasi di Cina? Semua jawabannya sama. Karena tenaga kerjanya itu bukan hanya murah, tetapi talentanya tinggi dan disiplinnya tinggi sekali. Akhirnya kemudian apa yang terjadi? Dengan uang yang masuk begitu besar, dia bisa membangun negaranya seperti sekarang. Jadi Al-Quran mengatakan, coba kita belajar dari Al-Quran, ini tujuannya tadabbur. Ya, Yusuf ini kan nabi. Nabi artinya apa? Mewakili Tuhan di muka bumi. Kata-kata Yusuf pasti tidak mungkin salah. Jadi di sini ada ancaman, tapi ada juga harapan. Ancamannya kalau kamu tidak membawa, tidak dapat ini. Tapi harapannya apa? Ya, kalau kamu membawanya, kamu akan dapat kail dan kamu bisa dekat kepada saya. Fa'il lam ta'tuni bihi fala kailalakum indi wala taqrabun. Dan jangan dekat lagi kepada saya. Pokoknya kamu jangan dekat kepada saya kalau kamu tidak membawa saudaramu ke sini. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, kata-kata taqrabun inilah yang kita gunakan juga kepada Allah. Jadi artinya apa? Kata-kata Nabi Yusuf ini adalah kata-kata Allah. Kalau kita tidak komit, berarti Allah juga mengatakan wala taqrabun. Sementara apa tujuan ibadah kita? Qurbatan ilallahi. Mendekatkan diri kepada Allah. Atau kata qarrub ilallah. Apa kata Allah melalui Yusuf? Kalau kamu tidak komit, la taqrabun, kamu jangan dekat kepada saya. Walaupun niatnya qurbatan ilallah, tapi kalau faktanya tidak komit,
la taqrabun, jangan dekat kepada saya. Inilah kita bisa baca di dalam surat At-Taubah ya. Surat At-Taubah ini. Ayat 99. Wa minal Arab, di antara orang-orang Arab, may yu'minu billahi wal yaumil akhir. Ada yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin indallah. Wa yattakhidhu, dan mereka menjadikan infak. Nih, ingat. Di antara orang Arab ada yang baik, kan sebelumnya itu yang buruk. Dan ada yang baik juga. Beriman kepada Allah, hari akhirat, dan menjadikan infaknya itu sebagai qurbatan ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Infaknya bukan untuk dipuji, bukan untuk ria, bukan untuk disebut-sebut namanya, tetapi yunfiqu qurbatin indallah. Infaknya dalam rangka kurbah, mendekatkan diri kepada Allah, indallah. Wa salawati rasul, dan salawat kepada Rasul. Ala, ketahuilah, camkanlah, innaha, orang yang seperti itu, qurbatul lahum, menjadi pendekatan dirinya kepada Allah SWT. Jadi artinya qurbatul, menjadi pendekatan diri bagi mereka kepada Allah. Sayudkhiluhumullahu fi rahmati, Allah akan masukkan mereka ke dalam rahmatnya. Innallaha ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, jadi inilah ayat 99 surat At-Taubah, dan berarti kita sampai pada akhir ayat 60. Kita ulangi lagi bahwa di sini adalah perpaduan antara reward and punishment. Makanya jemaah sekalian berbahagia, kemarin waktu kita menerima zakat infak sedekah waktu menjelang Ramadan, menjelang Idul Fitri, kita utamakan membaginya kepada mereka yang rajin mengaji. Kenapa? Kalau semua kita bagi, ya tidak terdorong orang untuk belajar. Sama saya, dan tidak ada motivasi jadinya. Ini kita menggunakan Al-Quran, ingat. Karena kita adalah jemaat tadabbur Al-Quran, maka tindakan-tindakan kita, perbuatan kita dalam menerima dan menyalurkan infak sedekah pun juga harus jalan dengan Al-Quran. Seperti itu. Kalau semua orang dikasih, yang tidak punya partisipasi sosial juga dikasih, ya nanti tidak ada orang berpartisipasi sosial. Buat apa? Semua dapat kok. Ya. Nah, harusnya berdasarkan ayat ini, kalau kamu komit membawa saudaramu ke sini, saya akan dapat berikan kamu jatah lagi. Tapi kalau tidak, lam ta'tuni fala kailalakum. Bukan hanya la kailalakum, tapi wala taqrabun, jangan dekati saya lagi. Coba. Kedengarannya keras, tapi begitulah sistem pendidikan. Pendidikan artinya apa? Karakter building, membangun karakter. Ya. Terima kasih banyak jemaah sekalian berbahagia. Sebelum kita berdiskusi, kita kembalikan dulu kesempatan ini kepada Ibu Bandar yang akan mengundi sekitar 9 atau 10 orang yang akan dapat cabutan bertua pada malam hari ini atas kebaikan hati daripada salah seorang jemaah kita, yaitu Mbak Prima Sari Max Sauleka yang berulang tahun pada hari ini tanggal 21 April. Kepada Ibu Bandar dipersilakan dengan segala hormat. Baik, Ustaz. Terima kasih atas waktunya. Kalau Nabi Yusuf bagi-bagi beras sembako, beras bansos. Kalau saya sekarang akan membagikan pulsa sebesar Rp50.000 pada pertemuan perdana setelah hari raya ini. Bandar langsung beraksi. Hadiah ini dipersembahkan dari jamaah kita, yaitu Ibu Primasari. Terima kasih kepada Ibu Primasari. Bertepatan dengan peringatan Ibu Kartini, seorang tokoh nasional wanita di Indonesia, ya Pak Ustadz ya. Baik, akan segera kita mulai. Sebentar. Ya. Baik, ada Ibu Masida yang namanya keluar pada malam ini, dipersilakan untuk menghubungi Ibu Ayu Munawaroh di nomor WhatsApp-nya. Ada Ibu Khairiah Muhammad, selamat Ibu Khairiah. Untuk yang ketiga,
Selamat kepada Ibu Minanti Karyani. Terima kasih. Sama-sama. Dan ada Ibu Rohaya. Selamat juga kepada Ibu Rohaya. Ini Zainal. Nah, ya. Alhamdulillah nama Ibu Titi keluar juga, Ibu Uti. Pak Aswandi Nasir, selamat Pak. Selamat kepada Pak Rudi Pri. Selamat kepada Kak Zainal. Dan yang terakhir. Terakhir yaitu kepada Ibu Kamaria. Demikian tugas dari saya sudah selesai. Bagi yang namanya keluar pada malam hari ini dipersilahkan untuk menghubungi Ibu Ayu Munawar. Saya kembalikan lagi kepada Ustadz. Terima kasih Ustadz Rusli. Baik, terima kasih banyak Bu Bandar, dan kepada yang menang kita ucapkan selamat. Dan kita lihat tadi yang menang banyak dari Singapura ya. Iya Ustadz. Ini bahkan ada satu rumah 3 orang, luar biasa tadi itu ya. Terima kasih. Itu kayaknya pakai pakai tuyul kayaknya tuh ya. Rezeki Syawal Ustaz, rezeki. Nah sekarang itulah tadi, terima kasih banyak kepada Ibu Bandar yang telah mengundi tadi cabutan bertua, dan kepada yang menerima mendapat selamat, dan kepada Mbak Prima kita doakan semoga panjang umur, sehat selalu, diberikan keberkahan lahir dan batin, dimurahkan rezekinya, dilapangkan semua urusannya, dan dimuliakan di bumi dan di langit. Amin. Sejahtera keluarganya, sehat lahir batin, ala hadiniya walikunatin soleha bihaqi Muhammadin wa ali Muhammad. Atas ulang tahun Mbak Prima pada hari ini, Al-Fatihah mas salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih banyak yang mau bertanya, dipersilakan. Ini ternyata ada hadis dulu satu nih, ada hadis dulu ya. Ini masih ada hadis satu dulu sebelum kita tanya jawab ini. Ya. Hadis Imam Bukhari. Ya, ini adalah tentang hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah bersabda, Al-Karim ibnul Karim ibnul Karim Abdul Karim. Jadi yang namanya Nabi Yusuf itu sebagai pengganti Nabi, ingat, sebagai penerus kenabian, siapa dia? Dia ada Al-Karim yang mulia, Ibnul Karim putra dari Al-Karim yang mulia, Ibnul Karim putra daripada yang mulia, Ibnul Karim putra daripada yang mulia. Jadi dia mulia, putra daripada yang mulia, cucu daripada yang mulia, cicit daripada yang mulia. Siapakah Al-Karim di sini? Siapakah di sini? Siapa di sini? Al-Karim di sini adalah Yusuf. Al-Karim di sini adalah Yakub. Al-Karim di sini adalah Ishak. Al-Karim di sini adalah Ibrahim. Jadi Al-Karim ibnul Karim ibnul Karim ibnul Karim adalah Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihissalam.
Jadi Yusuf ibn Yakub, ibn Ishak, ibn Ibrahim alaihimussalam. Jadi kalau Nabi Yusuf saja punya keturunan seperti itu, bagaimana dengan Nabi Muhammad kita? Pasti dia juga adalah Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Tidak mungkin dia bukan seperti itu. Dan penerus Nabi-Nabi harusnya seperti itu juga, ingat. Penerus ajaran Nabi-Nabi harus juga Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Seperti mana itulah tujuan daripada penceritaan surat Yusuf dalam Al-Quran, sehingga disebut dengan Ahsanul Qasas. Terima kasih banyak yang mau bertanya, dipersilakan.